Saudara, saya masih berada di tempat kejadian perkara, TKP. Saya ingin mengupas lebih dalam. Saya bersama dengan Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung yang juga peneliti keamanan internasional. Bung Arvin, sehat selalu. Sehat selalu, alhamdulillah. Kita berada di TKP ini ya, masih ada garis polisinya. Ini temuan besar ya? Betul, besar. Temuan besar. Karena semua senapan amunisinya ini golongan berat semua. Betul. Kalau kita telah lagi untuk kasus ini kan sebetulnya ini cukup menarik ya, dan juga cukup cukup membahayakan. Membahayakan? Sangat Kenapa Anda membahayakan. mengatakan membahayakan? Karena kan ini ring 1 pertama itu. Oke. Perkantoran utama di sini dan lain sebagainya ada di Jalan Asia Afrika. Asia Afrika. Juga dekat dengan Gedung Merdeka, tempat konferensi Asia Afrika, juga dekat dengan pusat-pusat pemerintahan di Kota Bandung. Betul. Jadi ini sebetulnya tempat strategis yang nggak mungkin, kalau menurut saya orang awam itu punya akses ke sini, lalu kemudian bisa dengan mudah menyimpan senjata-senjata kaliber berat seperti tadi, itu masuk ke sini begitu saja. Kalau menurut saya sih seperti itu. Apa yang ada di analisis Anda? Melihat dari senjatanya, pertama itu bukan rakitan, itu sangat-sangat pabrikan. Lalu kemudian dengan amunisinya itu juga cukup banyak, dengan ada detonator TNT. TNT-nya walaupun sudah cair ya, kata polisi kan ditemukan seperti itu. Lama waktu ya? Lama waktu, itu saya pikir ada dua kemungkinan. Yang pertama itu mungkin waktu itu ada penjagaan, tetapi mungkin ada protap yang kelupaan, sehingga siapapun yang menaruh di sini kemudian lupa untuk mengembalikan lagi. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan kriminal untuk perampokan bersenjata. Karena tahun 2007 di toko Mas ABC itu pernah terjadi penembakan. Seperti yang pernah terjadi juga di Siambi Niaga dulu di Medan. Hanya saja kan senapan serbu yang mereka gunakan. Betul. Meskipun tadi kalau saya katakan yang pertama tadi, ada yang ketinggalan dari petugas keamanan. Kan AK-47 bukan senjata organik TNI Polri, jadi ya bisa dipastikan bukan milik TNI Polri dong. Tapi kalau misalkan dikatakan bahwa ini, katakanlah aktor non-negara atau siapapun sipil gitu ya. Pertama sipil agak sulit kan. Pertama kan kita nggak punya lah. Seperti Amerika Serikat yang memiliki Second Amendment itu untuk punya senjata api kan nggak mungkin. Itu satu. Kemudian yang kedua, dilihat dari jenisnya juga. Kalau kita lihat ini kan AK-47 yang pabrikan, artinya benar-benar senjata, bukan senjata rakitan. Karena kalau misalkan kita lihat track record terorisme, sangat jarang mereka menggunakan senapan serbu. Kecuali di luar ya? Iya, kecuali di luar. Kalau di Indonesia hanya amunisinya pernah ditemukan itu di Bekasi. Ya, Bekasi. Amunisi AK-47. Betul. Tapi senjatanya tidak? Senjatanya tidak. Tapi untuk gerakan separatis kan bisa? Tapi separatis dari sini juga sangat jarang kita mendengarkan. Di Bandung tidak, tapi kemudian dibawa misalnya ke daerah Papua misalnya. Atau mungkin Sulawesi Tengah, Poso. Kayaknya kita jarang sih mendengar Bandung itu jadi sentra atau transit kelompok-kelompok teroris. Dan ini juga berdasarkan laporan dari yang saya lihat ya, telaah, itu memang tidak ada kelompok teroris di sini. Jadi Anda mencoret teroris? Saya agak mencoret teroris, agak separatis meragukan. Anda coret juga? Separatis apalagi, lebih dicoret lagi. Jadi kemungkinannya menurut Anda adalah kelupaan dari petugas, bisa jadi. Atau memang ditujukan untuk kriminal murni dari seseorang yang kita nggak tahu siapa. Betul. Siapa yang punya akses untuk bisa membawa AK-47 dengan semua amunisinya, plus TNT dan lain sebagainya? Katakanlah memang itu sudah lama misalnya. Saya pikir kalau akses pasti petugas itu sendiri, gitu ya. Artinya oknum ini kita bicara. Mungkin oknum, atau misalkan mungkin juga dulu pernah ada penjagaan daerah sini, ini dijadikan tempat logistik, kemudian ada yang lupa atau bagaimana, kita kan tidak tahu. Tapi saya rule out, kayaknya terorisme agak nggak mungkin, terlalu riskan kalau di sini. Kenapa kemudian pengungkapannya begitu lama? 1 bulan nggak tahu nih siapa, yang milik siapa, untuk apa? Kita kembalikan ke polisi lah ya. Yang saya pernah baca, si registrasi pelurunya juga memang tidak ada, katanya seperti dihapus. Dihapus kan? Ya, senapannya dihapus. Senapannya dihapus. Nomor serinya. Jadi kan pemiliknya siapa tidak tahu. Tapi memang cukup lama. Saya pikir ini tanggung jawab polisi juga untuk memberikan awareness ya kepada masyarakat Kota Bandung. Saya sebagai warga Bandung juga ya tentu saja khawatir. Seperti ini pasti kecolongan. Gitu, kan? Dan polisi harus mengungkap tuntas ini. Harus mengungkap tuntas, betul. Baik. Tentu saya juga akan mengkonfirmasi soal ini ke pihak kepolisian. Terima kasih. Sama-sama. Bung Arvin, Kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung, yang juga peneliti keamanan internasional. Terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu. Saudara, sudah bersama saya, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo. Pak Kabid Humas, sehat selalu. Alhamdulillah. Ya. Saya sudah keliling-keliling, Pak. Bahkan saya melihat secara eksklusif bagaimana kemudian rumah itu dari dekat, tapi tidak masuk. Saya bisa melihat betapa rumah itu ada yang meninggali sebelumnya, ada yang tinggal.
dan kemudian ada fakta-fakta yang saya temukan. Tapi saya ingin tanya, kenapa polisi sulit sudah 1 bulan ini tidak menemukan siapa pemilik amunisi, bahan peledak, senjata AK-47 beserta granat tadi, dan untuk apa? Ya, jadi kan kita berusaha untuk hati-hati ya dalam hal ini, apalagi memang terkait masalah bahan peledak. Ya. Cukup peka. Sampai sekarang proses kasusnya tetap berjalan. Oke. Jadi cara estafet melakukan pemeriksaan terkait ke saksi-saksi yang ada. Di mana sampai sekarang kita sudah meriksa 16 saksi. Dari yang menemukan pertama, kemudian tukang yang ada di situ, Ya. kemudian pemilik rumah, dan kebetulan pemilik rumah ini kan berada di Singapura. Dan Oke. orangnya sudah ujur. Ibu Ingrid maksudnya ya? Iya, Oke. sudah ujur. Nah, kemarin tanggal 18 baru bisa hadir untuk bisa dilakukan pemeriksaan. Ya. Nah, dari keterangan ini kita compare kembali, kemudian setelah itu dilakukanlah gelar perkara. Dan sekarang sudah naik dalam proses sidik. Jadi bukan saja lidik, sekarang sudah menjadi sidik. Proses sidik artinya sudah mendekati bahwa polisi yakin sebentar lagi akan ada tersangka. Iya, jadi sudah ada tersangka yang mungkin akan mengarah kepada siapa yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana ini. Akan segera diumumkan. Insya Allah, apabila memang kita sudah cukup yakin bahwa ini betul-betul mengarah kepada seseorang, akan kita tetapkan secara pasti. Oke, saya mendapatkan juga gambar ya. Ini adalah foto-foto pada saat polisi melakukan evakuasi atau pengambilan barang bukti berupa senjata, peluru, ribuan amunisi, granat dan juga TNT. Memang terkait dengan beberapa gambar ini, ada beberapa penemuan yang menunjukkan ini lama atau baru. Oke. Gitu. Dari kesimpulan memang sampai sekarang belum dilakukan oleh penyidik, tetapi dari keterangan-keterangan yang ada, benda tersebut berada di sana sudah cukup lama. Barang lama. Pertama dari peti, Iya. nah kemudian dari debu yang cukup tebal pada saat petinya diangkat, kemudian pintu yang pada saat itu lumayan berkarat pada saat dibuka. Jadi ini sama dengan gudang Iya, sebenarnya, iya, iya. gudang yang lama nggak dibuka. Dan ini menjadi pertanyaan juga buat saya. Tentu ini saya tidak mendahului penyelidikan polisi. Ko Acing yang kemudian meninggal pada Agustus 2021 lalu adalah kolektor benda-benda atau mebel-mebel antik. Apakah terkait dengan mebel antik yang kemudian di dalamnya ada bahan peledak ini? Atau setelah ia meninggal, barang-barang itu baru masuk? Bagaimana polisi menyimpulkan ini? Iya, kalau dari hasil pemeriksaan kami terhadap keterangan saudara Alay, memang belum ada keterangan yang terkait dengan kebiasaannya Acin. Ale siapa nih? Alay ini saudaranya Acin, Oh, oke, yang baik. masih hidup. Jadi Oke. mereka ini bersaudara ada 3 orang, yang hidup tinggal Alay saja. Dan dia tinggal tidak di tempat itu, Oke, dia tinggal di Cimahi. oke. Nah, jadi dari keterangannya tidak disampaikan terkait kebiasaannya Acim untuk mengkoleksi. Tetapi dari kondisi fisik benda yang kita dapat, memang kondisinya sudah cukup berkarat. Untuk kondisi TNT, ini sudah banyak yang mencair. Dan ini menunjukkan karena sudah mencair, merupakan benda yang sudah cukup lama. Nah, kemudian untuk kondisi peluru sendiri, beberapa peluru itu sudah terjadi karat di sana, kropos, sehingga memang terkesan ini memang sudah benda yang sudah cukup lama. Nah, untuk senjata sendiri, itu senjatanya sempat ada dihapus nomor serinya. Tetapi untuk ke depan nanti kita mencoba untuk masukkan di lapor untuk diperiksa. Baik. Kalau kita bicara AK-47, apalagi ada amunisinya ribuan. Biasa digunakan untuk gerakan separatis, OPM Papua Merdeka. Dulu juga pernah digunakan gerakan Aceh Merdeka. Atau digunakan juga untuk kasus-kasus terorisme. Apakah ada indikasi penemuan ini terkait kedua hal itu? Jadi untuk menetapkan seseorang atau suatu rangkaian ini terkait dengan teroris itu kan ada beberapa kualifikasi. Yang pertama mungkin dia terkait dengan jaringan, kemudian dia terkait dengan suatu tindak pidana teroris yang mungkin mengkaitkan dengan kondisi itu. Iya. Nah, dari hasil pengecekan kita terkait TKP ini dan juga sudah dicek melalui profil orang-orangnya, sampai sekarang belum menemukan adanya indikasi keterkaitan terkait masalah jaringan ataupun perbuatan teroris. Oh, terorisme dan separatis sejauh ini polisi belum menemukan arahnya ke ke sana. Ya, belum, Mas Ayu. Karena begini, kemungkinan hanya dua, pada saat barang itu masuk pada saat Aceh masih hidup atau setelah ia sudah meninggal. Tentu dua hal ini yang kemudian bisa menjawab itu. Nanti hasil penyelidikan polisi akan membuktikan hal itu. Tapi bahwa polisi sampai saat ini belum bisa menyimpulkan di mana titik barang itu masuk dan untuk apa, milik siapa, belum bisa sampai saat ini. Memang ini bagian dari kesulitan kita ya, karena saudara Acim ini yang meninggal pada 2 Agustus 2021 ini, kita belum dapat profil tentang kebiasaannya. Nah, tetapi juga dari keterangan-keterangan yang ada juga, dia tinggal sendiri di tempat tersebut. Sehingga kita masih punya kendala untuk menelusuri terkait histori tinggalnya Acim di sana dan juga terkait kepemilikan benda ini. Baik. Tetapi rumah tersebut dikuasai cukup lama oleh Acim.
Betul, bertahun-tahun. Dan setelah ia meninggal, kemudian terjadilah sengketa. Ini saya dapatkan informasi, saya mau konfirmasi. Lalu kemudian dijaga oleh sejumlah anggota TNI, dan kemudian anggota TNI itu melihat ada sebuah hal yang mencurigakan yang ternyata ada senapan, peluru, dan lain sebagainya. Dan kemudian dilaporkan oleh anggota TNI yang bernama Marcel. Betul demikian? Kami memang tidak terkait dengan latar belakang yang melaporkannya. Iya. Tetapi memang ini dilaporkan oleh saudara M dan juga anggota BNPT yang saat itu dilaporkan ke Polrestabes. Baik, nanti kita akan tunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian dan segera kabarnya akan diumumkan tersangka. Siapakah tersangka itu nanti kita akan tunggu. Terima kasih Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Topo. Terima kasih Pak Kabid Humas. Sehat selalu.